A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar memperbaiki diri kita bersama 3 ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali, kemudian muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini adalah murid dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi, di mana 3 orang ulama ini beliau adalah terkenal dengan para ulama yang berkecimpung dan banyak melahirkan buku-buku tazkiyatun nufus, tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita. Dan ini bukan perkara yang mudah, prosesnya seumur hidup. Jadi jangan dikira kalau sudah khatam buku ini terus ibu sudah seperti Imam Al-Ghazali gitu ya. Tetapi ini sebuah proses panjang yang kemudian ini perlu pengamalan. Tidak hanya sekedar wawasan, tidak hanya sekedar tulisan, tidak hanya sekedar catatan, tetapi buku yang nanti insya Allah akan kita sama-sama belajar. Ini adalah di dalamnya ilmu-ilmu terapan, di mana tidak akan berarti apa yang akan kita pelajari jika tidak kita mencoba untuk melatih diri menjadi ikhlas, melatih kita diri untuk sabar. Seperti itu tidak akan ada manfaatnya. Insya Allah siap ya. Insya Allah siap. Kita sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, buku karya Syekh Majid bin Abi Al-Lail ini mengambil dari belajar dari 3 ulama besar ya, tazkiyatun nafs, belajar membersihkan hati, kepada 3 ulama besar, yaitu Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dan Ibnu Rajab Al-Hambali. Monggo dibuka dulu halaman ketiga. Kita akan lihat di sana ada mukadimah dari penulis. Awalnya beliau memuji Allah dengan alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina,
gitu ya, itu artinya tuh. Segala puji hanya milik Allah. Kami memuji, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepadanya. Kami juga berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan buruknya amal perbuatan kami. Siapa saja yang diberi Allah petunjuk, niscaya tidak ada yang dapat menyesatkannya. Tetapi siapa saja yang Allah sesatkan, niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ini arti dari nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan selanjutnya terus kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan ini paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga dan keempat ini biasa kalimat pembuka yang kemudian biasa Rasulullah kemudian ucapkan, ya. Jadi ini, jadi pertama penulis memuji Allah dan memohon pertolongan, karena kita tidak bisa terlepas, kita tidak bisa tidak kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu bisa hadir di sini itu karena ditolong oleh Allah. Wallahi, demi Allah, tidak ada satu gerakan pun yang bisa kita lakukan kecuali itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ada orang yang punya mata tapi dia tidak bisa mengedipkan matanya. Ada orang yang kemudian masih punya mulut tetapi dia tidak bisa membuka mulut dan menelannya. Ada orang yang masih punya tangan dan kaki tetapi dia tidak mampu menggerakkan tangan dan kakinya. Demi Allah, tidak ada satupun makhluk di dunia ini bergerak kecuali atas pertolongan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua yang hadir di sini, jauh ini adalah dari rumah ke sini, itu perlu motorik halus, motorik kasar seperti itu. Ibu, kita semua bisa hadir di sini, itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Allah katakan kita penulis mengatakan di sini, ini pun yang diucapkan Nabi, berlindung dari kejahatan jiwa dan keburukan amal. Ternyata jiwa-jiwa ini, jiwa-jiwa kita itu ada jiwa-jiwa yang menyuruh kepada keburukan. Karena nafsu itu ada 3. Nafsu amarah bisu yang mendorong pemiliknya untuk melakukan dosa. Ya, ini nafsu amarah bisu. Yang kemudian nafsu ini selalu menyuruh, memerintah, menuntun, mendorong pemiliknya untuk melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, melakukan hal-hal yang buruk yang bisa menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan. Makanya kita berlindung, ternyata di dalam diri kita, jiwa kita itu ada hal-hal yang mengajak kepada keburukan, dan kita berlindung kepada itu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar di dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, diilhamkan, diberikan tunjuk kepada takwa, kepada di dalam diri kita, takwa dan fujur. Ibu pernah enggak merasakan bahwa ada bersitan-bersitan keburukan, pikiran-pikiran jahat, hati yang hasad, padahal setiap hari ngaji kitab, setiap hari zikir pagi sore, tetapi ketika ada seorang teman, seorang tetangga yang kemudian mendapat nikmat, kita tidak ingin hasad dan tidak ingin dengki, tetapi bersitan itu sekiranya gitu, kok dia yang dapat niki, kok dia yang enak ya, itu enggak pakai ayu, bojone tajir banget kan gitu, aku sing rada ayu enggak ini kan gitu. Ada bersitan-bersitan kedengkian ketika nikmat diberikan oleh, itulah kita berlindung dari kejahatan jiwa. Nanti nafsu itu ada 3 ya, tadi amarah bisu, kemudian nafsu lawamah, nafsu yang selalu mencela pemiliknya jika pemiliknya melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, melakukan hal-hal yang menghinakan dirinya, mencela dia. Ya, kemudian yang nafsu yang luar biasa paling tinggi, dan inilah nafsu yang nanti Allah memanggil dengan nafsu ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa-jiwa yang tenang inilah yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan belajar itu. Ya, belajar itu. Oke, belajar dari, kemudian berlindung dari kejahatan jiwa dan buruknya amal. Kadang amal kita itu buruk. Oke, secara fisikly, secara penampilan amalnya baik, tapi ternyata didasarkan atas amalan hati tidak ikhlas gitu ya. Kemudian ujub, sombong, dan ini keburukan amal, dan kita berlindung dari itu. Ya, kemudian ini siapa saja yang diberi Allah petunjuk, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang akan membelokkannya. Dan bersyukurlah kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dijadikan orang-orang yang kemudian orang-orang pilihan yang hati kita itu digerakkan untuk mendatangi tempat-tempat kebaikan. Hati kita dibimbing dan diarahkan untuk datang berkumpul bersama orang-orang yang baik. Dan ini adalah nikmat luar biasa. Karena nanti ada orang yang kemudian di akhirat dikatakan bukan matanya yang buta, bukan telinganya yang tuli, tetapi hatinya lah yang tidak mau melihat dan tidak mau mendengar ayat-ayat Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang buta nanti bisa masuk surga, bukan matanya yang melihat, bukan telinganya yang tuli, tetapi hatinya lah yang kemudian tertutup dari hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, nikmat yang sangat luar biasa ketika kita dimasukkan di dalam Islam, diberikan keimanan. Ini nikmat yang tidak bisa ditukar dengan sesuatu yang lebih ringan dari dunia dan isinya. Ya, apa itu? Itulah kemudian keimanan. Insyaallah, jangan gadaikan keimanan kita karena kita telah diberikan petunjuk oleh Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau belokkan hati kami, Engkau simpangkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Ini Bu. Jadi kalau sudah Allah beri petunjuk, tidak ada kekuatan satupun kekuatan di dunia ini yang akan membelokkan seseorang. Dan kemudian sebaliknya, kalau Allah itu berikan di Allah, tetapi siapa saja yang Allah sesatkan, maka niscaya tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kalau kita paham ini, maka kita tidak akan baper, tidak akan marah, tidak akan kecewa dengan orang-orang yang kemudian ketika kita ajak, mereka kemudian tidak mengikuti apa yang kita ajak. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah. Seperti itu. Sebagaimana di dalam surat Al-Qasas, ketika Nabi menginginkan, keinginan Nabi itu sangat besar, luar biasa. Pamannya Abu Thalib mendapatkan hidayah. Tetapi Allah kemudian mengatakan di dalam surat Al-Qasas, surat ke-28, di ayat 65 paling 65. Oh, bukan 50 tadi. Nah, 56. Jadi sebagaimana kemudian ketika Nabi itu menginginkan sekali orang terdekatnya, yaitu pamannya, itu mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau, ini kepada Nabi Muhammad, engkau tidak akan bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai.
Kita ingin suami kita, anak kita, orang tua kita seperti kita misalkan. Kita nggak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang kita cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah lah yahdi may yasha. Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Maha mengetahui siapa yang pantas diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka kemudian ketika kita terbimbing oleh Allah, maka jangan pernah kemudian kita kembali kepada kesesatan, ya. Jadi seperti itu. Ini kalimat itu. Jadi ini dijelaskan ya, Bu, ya. Masya Allah, ini baru muqaddimah, ya, baru muqaddimah. Kemudian bersyahadat, kalau saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya melainkan Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Ibu-ibu yang baru hadir, yang baru datang, halaman 3, ya, kita halaman 3 di paragraf pertama. Kemudian paragraf kedua penulis membacakan firman Allah Ali Imran ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di sana kita diperintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang imitasi, bukan takwa saat ada di dalam keramaian, tetapi di dalam kesendirian kita adalah pengikut-pengikut setan. Kita disuruh bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, bukan takwa yang ketika kemudian menguntungkan kita bertakwa, tetapi ketika menuntut kewajiban bagi kita lari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lalu ayat penghujung ayatnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali berada di atas ajaran Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri, mau diatur di dalam aturan dan syariat Islam. Ini maksudnya, Bu. Jadi bukan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, KTP netok sing Islam, bukan. Tetapi kita mati di atas syariat Islam, mati di atas berpasrah diri diatur dengan Islam. Ketika kita matinya sakit, tapi ketika sakit kita itu ridho dengan takdir Allah, kita sabar menghadapi ujian itu, mati meskipun matinya karena suatu penyakit itu sebabnya, tetapi kita ketika sakit itu dalam keadaan sabar, ridho dengan takdir Allah, mati, maka dia mati di dalam mau diatur di atas syariat Islam, suruh sabar, mau sabar. Seperti itu. Ketika kemudian janganlah kita mati kecuali kita dalam keadaan berpasrah mau diatur. Karena ketika kita sudah menjadikan Rabb kita asyhadu an la ilaha illallah di atas tadi, ya, itu berarti kita gini, ya Rabb, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Rabbku. Rabbku itu yang memelihara, yang menciptakanku, yang memeliharaku, yang mengatur aku dengan aturan yang Kau turunkan di dalam syariat Islam. Itu artinya kita bersyahadat kepada Allah, ilah, Engkau satu-satunya ilah yang aku sembah, yang pantas dan berhak aku sembah. Seperti itu. Jadi kita di warning sangat keras karena ada kata-kata wala. La ini taukid penguat, tambah lagi nunnya bertasdid, wala tamutun. Nah itu loh, tasdidnya itu sungguh benar-benar gitu loh. Janganlah kamu sekali-kali mati dalam keadaan kecuali di dalam Islam, di dalam kepasrahan di dalam Islam.
Oke, ya, karena banyak sekali orang pas matinya diatur dalam berpasrah dalam agama lain, gitu ya. Dulu ada dengar-dengar berita ada seorang muslim yang kemudian dia juga sering ceramah gitu, jadi imam gitu, ketika meninggal ternyata dia sudah matinya mati diatur dalam ajaran agama lain. Pernah dengar ya? Pernah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kemudian itu yang kedua, lalu kemudian yang kalimat pembuka yang biasa disampaikan oleh Rasulullah juga surat An-Nisa ayat 1 ya. Jadi yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan Allah menciptakan pasangan dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluarga. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi. Allah mengingatkan kembali kepada kita untuk bertakwa. Kenapa takwa ini penting? Bahkan sholat Jumat itu tidak sah jika khotbahnya bukan untuk menyampaikan tentang takwa. Karena takwa ini inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Maka kemudian kita diingatkan terus untuk kemudian kita bertakwa. Ibu tahu takwa? Takwa itu yang pertama, definisi para ulama itu banyak. Takwa yang pertama seperti definisi kita waktu SD, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi ketika kita setiap waktu yang kita miliki itu untuk kemudian menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, inilah takwa. Kemudian ada lagi yang mengatakan takwa itu adalah hati-hati, sebagaimana percakapan antara Abu Hurairah dan Umar bin Khattab ketika ditanya, apakah takwa itu? Balik bertanya, apakah kamu pernah berjalan di jalan yang penuh bara? Ya, apa yang harus kamu lakukan? Aku akan hati-hati agar kakiku tidak terkena bara. Bara ini api neraka. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang selalu hati-hati dalam hidupnya. Hati-hati dengan apa yang dilihat oleh matanya, hati-hati dengan lisan yang ingin dikatakannya, hati-hati dengan telinga yang dia mendengarnya, hati-hati dengan tangan dan kakinya. Untuk apa? Apakah Allah ridho atau tidak? Orang-orang yang bertakwa selalu hati-hati dalam kehidupannya, hati-hati dalam pikirannya. Jangan-jangan pikiran elek gitu, wah kan gitu. Hati-hati dengan hatinya. Kadang hatinya itu ada ria, ada sum'ah, ada ujub, ada sombong, ada dengki, tamak. Hati-hati dengan hatinya. Maka orang bertakwa itu, ada ulama yang mengatakan takwa itu adalah hati-hati. Takwa itu apalagi menurut ulama yang lain? Takwa itu sami'na wa ata'na. Ini sama kayak yang definisi pertama ya. Sami'na wa ata'na itu aku dengar ya Allah dan aku taat. Sholat, aqimus sholat, siap ya Allah, aku dengar, aku taat. Jangan gibah, siap ya Allah, aku dengar dan aku jauhi gibah. Wala taqrabuz zina, siap ya Allah, aku tidak dekati zina. Seperti itu. Jadi takwa itu adalah sami'na wa ata'na. Lebih dahsyat lagi, seorang sahabat namanya Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu harus ada 4 indikator. Makanya ini selalu mengingatkan kita tentang takwa. Ya, ini baru mukadimah. Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu harus punya 4 indikator. Pertama itu takwa. Orang yang bertakwa itu memiliki rasa takut dalam dirinya. Khauf minallah. Takut apa Bu Siti? Takut saat menghadap Allah bekalnya belum cukup. Abu Hurairah adalah salah seorang sahabat yang dia terakhir-akhir masuk Islam. Kalau tidak salah 4 tahun sebelum Rasulullah meninggal, Abu Hurairah ini
baru masuk Islam, tetapi Abu Hurairah tahu betul mengejar ketertinggalannya. Dia terakhir masuk Islam, makanya kemudian setelah masuk Islam kemana Rasulullah ada diikuti oleh Abu Hurairah. Maka kemudian hari ini kita sering mendengar hadis-hadis itu seringkali datang dari Abu Hurairah. Ya, ini jadi mengejar ketertinggalan. Jangan sampai datang terlambat di kajian, nanti ketinggalan. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian tadi saya mengatakan kepada Bu Ari, nanti insya Allah saya upayakan selama tidak ada udur syar'i jam 8 berapapun 2-3 orang yang hadir kita mulai. Karena kalau nunggu-nunggu nanti mesti belum mulai gitu. Jadi saya komitmen di mana-mana saya datang biasanya yang datang baru satu, kadang saya duluan gitu. Tapi tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu karena setiap upaya itu tidak ada yang sia-sia. Dan ya saya yakin apa yang saya usahakan juga tidak sia-sia di hadapan Allah. Makanya nggak kesel-kesel Bu. Mohon maaf saya ketika misalkan sendiri gitu masih 15 menit belum ada, tidak ada rasa insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah Allah berikan itu. Tidak ada, saya isi dengan yang lainnya. Pokoknya yang bisa mengisi waktu saya kosong itu untuk apa gitu. Alhamdulillah bisa menambah sholat, misalkan alhamdulillah tadi ada yang datang duluan bisa ngaji kan, seperti itu. Kalau terlambat mungkin tidak bisa seperti itu. Oke ya. Jadi yang pertama takut ketika menghadap Allah bekalnya belum cukup. Masya Allah. Sekelas Abu Hurairah itu ketika mau meninggal, mau wafat, dia menangis. Ketika ditanya Abu Hurairah, apakah kau menangisi karena kematianmu? Abu Hurairah mengatakan, aku tidak menangisi kematianku karena kematian itu adalah sebuah kepastian. Yang aku tangisi adalah aku takut saat nanti setelah mati menghadap Allah bekalku belum cukup. Masya Allah, ribuan hadis diriwayatkan dari lisannya, masih takut saat nanti menghadap Allah bekalnya belum cukup. Kita apa yang sudah kita persiapkan? Karena nanti kematian itu datangnya tiba-tiba, siap tidak siap, suka tidak suka, mau gak mau, saat waktu itu datang maka tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundurkan. Ya, jadi ini contohnya orang yang takut saat menghadap Allah amalnya belum cukup. Imam At-Tirmizi, hadis riwayat Tirmizi itu kan pernah dengar ya. Beliau di masa tuanya menangis sampai matanya buta. Ketika ditanya kenapa kok banyak menangis gitu, maka beliau mengatakan, aku takut saat menghadap Allah bekalku belum cukup. Ini. Kemudian Umar bin Khattab seorang sahabat terbaik, makamnya di samping Rasulullah. Umar adalah salah seorang yang dijamin masuk surga. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Umar itu termasuk. Dan Nabi pernah diperlihatkan bidadarinya Umar, surganya Umar itu pernah diperlihatkan. Umar salah seorang khalifah Rasyidin. Umar itu ditakuti oleh setan. Kalau dia lewat gang 1 misalkan, setan gak berani lewat jalan gang 1, dia lewat gang lain. Ini Umar. Coba tapi kita lihat Umar. Umar itu digambarkan pipinya itu ada garis hitam, yang itu karena Umar seringnya menangis. Kita bayangkan Bu, pipinya itu ada garis hitam karena Umar itu, kita bayangkan betapa banyak dia menangis dan seringnya menangis, sampai seperti ada sungai di pipinya. Lalu kemudian Umar itu pernah mengatakan, kata Umar, seandainya ada suara dari langit dan mengatakan, wahai hambaku, semua hal
kalian masuk surga, hanya ada satu yang tidak masuk surga. Kata Umar, aku takut satu orang itu adalah aku. Padahal Umar seperti itu. Tetapi rasa takut itu yang kemudian harus dimiliki oleh kita semua. Jadi takut ketika kita menghadap Allah, amalnya belum cukup. Kemudian takut yang kedua, ini masih bicara takut ya. Takut amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kadang sering seperti yakin gitu. Assalamualaikum, wis gitu ya. Poso, wis. Kita nggak pernah berdoa meminta agar amal kita diterima oleh Allah. Kita ini nggak ngerti bu, amal kita itu diterima atau enggak ngerti. Benar? Apakah ada yang sudah di Instagram atau di WA oleh Allah? Ibu subuhnya tadi diterima, itu adakah yang sudah menerima pesan itu? Tidak ada. Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Ini 127 itu ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun dasar-dasar Ka'bah bersama Nabi Ismail, lalu setelah selesai dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Coba, ini sekelas Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Setelah melakukan sesuatu, minta sama Allah agar diterima amalnya. Kita ini siapa? Kadang sholat saja tidak khusyuk. Rakaat pertama khusyuk, rakaat kedua nggak ada jaminan khusyuk. Kan gitu. Ketika kemudian melakukan segala sesuatu, kadang itu ada ujubnya, ada bangga dirinya, ada riyanya, ada sum'ahnya. Maka kemudian disinilah kita pentingnya selalu berdoa meskipun amal kita itu tidak sempurna. Saya sering katakan kepada ibu-ibu, jangan lupa minta doa kepada Allah, diterima amal kita, sholat kita, puasa kita, bacaan Quran kita. Karena kita nggak ngerti apakah kemudian amal-amal kita ini diterima oleh Allah. Maka setelah melakukan apapun, minta Rabbana taqabbal minna. Para sahabat, orang-orang soleh dahulu, salafus soleh, ketika lepas puasa Ramadan 6 bulan berdoa minta agar diterima amalnya. Bayangkan 6 bulan gak lepas terus doa Rabbana taqabbal minna fi Ramadan, minta diterima amalnya di bulan Ramadan. 6 bulan. Orang-orang salafus soleh dahulu. Kita selesai Ramadan kan seolah-olah sudah yes, rampung, gak utang, seolah-olah merasa sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang takut amalnya tidak diterima ini akan terus memperbaiki dirinya di dalam setiap amalnya. Tidak ada rasa ujub dan sombong karena dia nggak ngerti amalnya diterima apa tidak. Salat malamnya tidak menjadikan kebanggaan, pergi umroh hajinya bukan sebuah yang harus dibangga-banggakan. Sedekah dan infaknya yang besar juga bukan sesuatu yang harus dibanggakan karena nggak tahu bahwa amal kita itu diterima atau tidak. Orang bertakwa ada rasa takut. Lalu takut apa lagi? Takut akan azab Allah itu sangat pedih. Masya Allah. Kalau baca Quran ada surat-surat yang menggambarkan neraka, nggak mampu kita. Azab yang paling ringan itu ketika memakai terompah sandalnya neraka, mendidihlah otak kita. Itu yang paling ringan. Maka kemudian kita takut azab Allah, maka kemudian ketika kita takut, maka kita menghindar, menjauh dari yang menjadikan azab Allah itu datang kepada kita. Itulah orang bertakwa, membuat dinding penghalang, pelindung agar kita tidak jatuh dalam kemurkaan Allah. Itu orang bertakwa. Yang kedua, indikator kedua, yang pertama takut, tadi menurut Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, orang bertakwa itu adalah perbuatan dan perkataannya itu sesuai apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu berarti Quran dan
sunnah. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa itu perbuatan dan perkataannya itu sesuai ya, panduannya itu Quran dan hadis ya. Katanya man yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kan gitu ya. Rasulullah kan mengatakan orang yang beriman dan mengimani Allah dan hari akhir, maka dia akan berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata baik, diam ya. Jadi tidak selamanya diam itu emas, tidak selamanya diam itu emas. Kalau kita mampu berkata baik, maka berkata baik itu jauh lebih baik daripada diam. Anak ini ngarep meripat di depan mata, melakukan kemaksiatan, gak usah ngomong, diam adalah emas. Apa ya? Kan gitu. Kalau ada kemaksiatan berjalan namanya daripada itu perkara. Kalau itu bisa berkata baik, berkata yang benar, maka itu jauh lebih baik daripada diam. Tapi kalau itu nggak bisa ngomong apik, maka diam itu lebih baik daripada itu ngomong. Paham ya? Jadi kalau ibu mau ngomong kebun binatang ditoke kabeh, gak bisa ngomong apik iki. Wis mending diam. Ibu ketika marah sama anak terus metu kabeh, anak sapa iki ancane gitu, biasanya ibu kan gitu. Dan itu ketika ibu nggak bisa ngomong yang bagus, maka lebih baik diam. Tapi ketika ibu anak soleh, ya Allah, anak soleh. Kalau ibu bisa ngomong bagus, maka lebih baik ngomong yang bagus. Doa, ya begitu. Nah ini yang kedua. Yang ketiga itu orang bertakwa menurut Ali bin Abi Thalib itu indikatornya dia qanaah dengan yang sedikit, merasa cukup dengan yang sedikit. Kemudian yang keempat, indikator yang terakhir menurut Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah dia lebih memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Jadi orang-orang yang bertakwa itu fisiknya, jasadnya ada di dunia, tetapi hati pikirannya itu selalu melanglang buana ke akhirat. Dia cari kerja, cari uang di dunia, tetapi untuk membangun istana di akhirat. Orang bertakwa itu prioritasnya itu akhirat, visioner. Orang bertakwa itu jauh ke depan. Iki kira-kira merugikan akhiratku apa menguntungkan akhiratku? Dia visioner. Dia lebih memprioritaskan akhirat dibandingkan dunia. Orang bertakwa itu sebagaimana Rasulullah katakan, mereka adalah orang-orang yang cerdas, yaitu orang cerdas menurut Rasulullah itu adalah orang yang banyak mengingat mati dan banyak mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematiannya. Jadi prioritasnya itu akhirat. Ya, jadi seperti itu. Cari uang yang banyak. Islam tidak mengajarkan kita terus kemudian meminta-minta, kemudian males-malesan. Islam mengajarkan kita untuk bekerja ikhlas, bekerja cerdas, dan bekerja keras. Ya, maka kemudian bekerjalah, tetapi visi kita bekerja di dunia, tetapi untuk akhirat kita. Dapat uang, temploknya untuk bangun istana di surga, ya. Temploknya ke pondok pesantren, masjid, orang-orang yang butuhkan apa saja, yang kemudian itu bisa untuk membangun istana di surga. Oke. Ini makanya kemudian dia sampaikan tentang takwa Ali Imran 102, An-Nisa ayat 1 itu juga mengingatkan kita tentang takwa. Lalu alinea yang ketiga, paragraf yang ketiga ini mengutip surat Al-Ahzab ayat 71.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu. Loh, ingatkan lagi kita. Bertakwa. Ini ya sudah ya, tadi kita bahas takwa kepada Allah. Dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Fauzan azimah, kemenangan yang agung. Maka kita disuruh bertakwa lagi ya, diingatkan. Lalu kemudian alinea selanjutnya penulis mengatakan tentang kitab ini, bahwa kitab ini nanti seperti apa sistematisnya, dan mengatakan bahwa buku ini ada kelebihan dan tidak terlepas dari kekurangan, sehingga minta dimaafkan kalau ada kekurangannya seperti itu. Jadi ini kalimat dari penulis. Lalu kemudian sekarang buka halaman pendahuluan, halaman 10. Oke, halaman 10, halaman 11, halaman 12 yang kemarin masuk itu, ini sudah saya bahas. Sebelum kita bahas buku ini, saya kemarin menyampaikan tentang kenapa kita harus mensucikan jiwa atau urgensi tazkiyatun nufus. Nah, ini ulama yang menulis buku ini di dalam pendahuluan awalnya di paragraf pertama sama seperti tadi, memuji Allah dan bersahadat, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Lalu kemudian di alinea yang kedua atau paragraf kedua, ini paragraf kedua, ketiga, keempat itu membahas tentang urgensi tazkiyatun nufus. Jadi ini penulis ingin menyampaikan kenapa sih kita harus membersihkan hati, membersihkan jiwa seperti itu. Maka yang pertama itu, pembersihan jiwa merupakan bagian dari tugas utama diutusnya para nabi umat ini, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Kemarin sudah saya sampaikan, jadi kenapa kita harus membersihkan jiwa kita, karena ini adalah tugas utama, misi utama diutusnya para nabi dan para rasul ya ini. Kemudian yang kedua, ini sekilas saja karena kemarin sudah disampaikan gitu ya. Kemudian paragraf ketiga, kenapa kemudian kita perlu tazkiyatun nufus? Karena Allah nanti Allah akan melihat apa yang ada di dalam dada kita dan amal kita. Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hatimu dan amalmu. Di dalam surat Asy-Syu'ara kemarin 89, yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak kalian, illa kecuali man, orang yang atallaha, datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang selamat. Jadi kenapa kita harus berusaha membersihkan hati dan jiwa kita? Karena nanti kita menghadap Allah itu, yang akan dilihat oleh Allah itu adalah hati kita dan amal kita. Itu yang kedua urgensinya. Yang ketiga, paragraf selanjutnya, Allah mengaitkan keberuntungan seorang hamba dengan pembersihan jiwa. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa kenapa kita harus mensucikan jiwa, karena orang-orang yang mensucikan jiwa itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini dalilnya di dalam surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Itu ada ayatnya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha. Ini poinnya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, ayat 9 ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah bagi orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ini. Jadi kemarin juga sudah dibahas panjang lebar. Urgensi ini yang ketiga. Nah, ini sampai sini.
Ya, jadi penulis menyampaikan sampai sini, tetapi kemarin ada tambahan, saya tambahkan. Kenapa perlu? Karena di dalam hati kita ada surga. Ada surga di dalam hati kita. Karena ada surga, tempatnya surga, maka hati kita harus kita bersihkan. Surga itu adalah ketenangan dan kebahagiaan. Itulah surga. Ya. Orang di dunia ini kalau ditanya pengen apa, orang miskin, orang kaya, pasti kalau ditanya pengen bahagia. Bahagia itu adanya di sini. Sakinah tuh di sini. Tidak hanya sakitnya tuh di sini, tetapi sakinah tuh ada di sini. Jadi kebahagiaan itu ada di hati, meskipun di dalam kesempitan hidupnya, tapi hati kalau lapang dia mampu bahagia. Gitu ya, seperti itu. Maka kemudian kita harus bersihkan hati kita. Saya kemarin sampaikan apa surganya di dunia. Surga dunia, surganya hati itu adalah saat kita senang, saat kita sukacita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita senang ketika menjadi hamba Allah, itulah surganya hati. Ketika kita sholat tenang, bukan beban gitu ya, bahagia, ada adzan, ya Allah dipanggil oleh Allah, siap ya Allah gitu. Jadi nggak aduh wis adzan maneh kan gitu. Adzan ini, Allah wis adzan, koyoke lagi mau adzan wis adzan maneh. Seolah-olah nggak mau dipanggil menuju kemenangan. Kita ini dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dipanggil untuk menuju kemenangan kok wegah. Seperti itu. Maka kemudian ada surga dalam hati ya. Ketika birrul walidain itu bahagia, meskipun kemudian capek, meskipun kemudian sakit, meskipun ngurusin orang tua itu sambil berurai air mata, tapi ya Allah, ini jalanku untuk mendapatkan surga. Kuatkan ya Allah. Jangan minta dikecilkan musibah atau ujian itu, tetapi mintalah dikuatkan pundak dan hati ini untuk bisa menanggung itu. Tetapi yakinlah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah ngasih beban ke kita ketika di luar batas kemampuan kita. Pasti kita mampu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ingin menguji kemampuan kita, bukan kemampuan kita. Karena Allah tidak akan menguji di luar batas kemampuan kita. Allah menguji kemampuan kita. Mau nggak sabar? Mau nggak nunggu bentar aja nangis-nangis, tapi gue nggak boleh kemudian menyesal atau kemudian suudzon sama ketetapan Allah. Mau nggak kamu tetap berupaya, mau nggak kamu terido, mau nggak kamu terus gitu. Allah menguji kemauan kita. Kalau kemampuan kita Allah sudah tahu batas kemampuan kita. Saya bilang, tapi kadang nggak mampu Bu Siti, sudah nggak mampu. Saya bilang ini, ada yang seorang ibu sepuh sakit itu dia merasa aku nggak mampu. Bu, ibu kalau nggak mampu, ibu sudah nggak bisa datang ke pengajian ini. Ibu kalau sudah nggak mampu, ibu itu koma, pingsan, lagi nggak mampu tuh menanggung beban hidup. Terus nggak bisa aku gelepek itu, berarti itu udah nggak mampu. Tapi kalau sudah saya cerita karo kancane, aku ki abot banget, sih cerita ya cipris itu berarti masih mampu. Kita ini tidak memampukan diri gitu. Kalau nggak mampu, kalau sudah nggak mampu itu pingsan koma Bu. Berarti itu sudah nggak bisa nahan ujian ini. Kalau masih bisa datang ke pengajian, bisa nonggo, bisa ke pasar, kan gitu, itu berarti masih mampu ya. Jadi seperti itu. Maka kemudian ini kenapa kita harus bersihkan hati, karena di dalam hati kita itu ada surga. Kemudian kemarin saya tambahin juga, hati kita itu adalah mudah kotor, makanya harus dibersihkan. Ya, hati kita itu cepat kotor. Bolak-baliknya hati itu masya Allah. Ya, pagi dele awan bisa jadi tempe. Ya, sore mendol. Nah gitu. Ya, sesuk wis dadi tempe bosok ya. Kalau orang Jawa Tengah iso dicampur neng lodeh itu ya, enak itu ya. Jadi seperti itu.
tempe gosok. Nah, hati kita tuh gitu Bu. 5 menit barusan kayaknya bahagia, belum tentu 15 menit yang akan datang bisa nangis, 5 menit bisa tertawa, gitu. Bolak-balik hati luar biasa, mudah capek merespon dunia hati itu, maka harus dibersihkan. Lalu kemudian ada dalil hadis dari Rasulullah kenapa kita harus membersihkan hati kita, karena Rasulullah mengatakan di dalam jasad ada segumpal daging, ada segumpal darah. Bila segumpal daging itu baik, semuanya baik. Kalau segumpal daging itu buruk, semuanya jadi buruk. Tahukah kamu apakah segumpal daging itu, segumpal darah itu? Dialah qalbun, hati. Nah itu makanya kenapa kemudian kita harus membersihkan jiwa-jiwa kita. Oke, halaman 12 itu tadi tambahan ya. Jadi memang tetap harus ada catatan. Jadi kalau bermoco dhewe diwacoke wis mending maca ning omah itu bukan gitu ya. Wis padha wae iki Bu Siti ya maca ketok lah, aku maca ketok kan gitu. Kan ada tambahan dikit-dikit lah ya. Bukan tambahan aja, pokoknya untuk menjelaskan agar gamblang gitu ya. Oke, karena ini buku ini apa namanya? Kelebihannya ini buku ini materinya yang ada di dalamnya itu terapan ya, terapan kayak niat, ilmu hati, zuhud, nafsu, muhasabah, ini nanti harus kita terapkan. Kemudian padat berisi, jadi buku ini tuh betul-betul padat, isinya itu yang ngomong yang penting, terus kemudian dalil gitu. Tetapi kadang kita kalau baca kadang nggak mudeng gitu, kadang nggak mudah, makanya harus tadi itu ada tambahan-tambahan sebagai penjelasan ya. Oke, kemudian di ayat tadi halaman 12 ini penulis mengatakan tazkiyah artinya pembersih, itulah kenapa sedekah harta disebut zakat. Ini kemarin juga sudah saya sampaikan. Oke, ini dan terakhir beliau mengatakan semoga buku ini bermanfaat. Oke, kita lihat isi daftar isinya, coba lihat. Kalau daftar isinya bisa dibaca sendiri, oke, ya itu baik sampai taubat seperti itu. Nah sekarang kita masuk ke ikhlas. Pembahasan pertama ikhlas. Oke, kita lihat coba ini. Ini bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Ikhlas. Paragraf pertama itu penulis menuliskan tentang definisi ikhlas. Di sana ada 3 definisi ikhlas yang ditulis oleh ulama. Yang pertama, ini saya bacakan. Ikhlas adalah memurnikan niat bertakarub kepada Allah dari segala yang mengotorinya. Titik, itu definisi pertama. Ya. Maksudnya apa? Definisi pertama ini, ikhlas itu memurnikan niat bertakarub kepada Allah dari segala yang mengotorinya. Artinya, ketika kita ingin bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saya tanya, kalau kita mendekatkan diri bertakarub itu dengan cara apa? Cara apa? Beribadah, beramal, kan gitu. Kita puasa mendekatkan diri, sholat mendekatkan diri. Jadi ketika kita bertakarub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, berarti kita pakai amal-amal, perbuatan, ibadah-ibadah. Nah, saat kita beramal itu, kita harus membersihkan diri kita, hati kita dari hal-hal yang mengotorinya. Itulah ikhlas. Berarti dari apa? Ya dari sifat riya, dari sifat sum'ah, ujub, takabur, seperti itu. Jadi harus dibersihkan dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi hati ini bersih lillah, itulah ikhlas. Jadi ikhlas adalah memurnikan niat, ya, membersihkan amalan dari segala yang mengotorinya dalam bertakarub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya itu ada di surat Az-Zumar ayat 14-15.
Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini, gitu ya. Itu. Jadi katakanlah Allah lah, hanya Allah lah aku beribadah dengan mukhlis, memurnikan ya dalam agama ini. Di dalam surat Al-Bayyinah itu juga ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Jadi kita menyembah diperintahkan oleh Allah dengan ikhlas, menaati semata-mata karena menjalankan agama murni. Ya, jadi mengosongkan, membersihkan, memurnikan niat saat bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Ini definisi pertama. Lalu definisi ikhlas yang kedua itu setelahnya itu ada juga yang mendefinisikannya. Nah, gitu. Apa itu? Mengesahkan Allah dalam segala amal ketaatan. Itu juga definisi ikhlas. Artinya apa? Artinya menjadikan Allah satu-satunya tujuan. Allahu ghayatuna. Jadi definisi kedua, mengesahkan Allah dalam segala amal ketaatan, itu artinya menjadikan Allah satu-satunya zat yang kita tuju. Ya, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam segala amal ketaatan yang kita lakukan. Lillah, gitu ya, bukan yang lain. Seperti itu. Itu definisi yang kedua. Kemudian definisi ketiga ikhlas. Atau, nah itu berarti ini juga definisi. Boleh jadi ini definisinya para ulama, ya kan ada 3 ulama. Beliau mendefinisikan ikhlas itu. Atau yang ketiga, ikhlas itu adalah tidak menghiraukan pandangan makhluk, tapi senantiasa memandang kepada pencipta. Ya. Jadi ikhlas itu nggak ada urusannya dengan makhluk. Dia tidak. Jadi ikhlas itu yang definisi ketiga itu penjelasannya membersihkan amalan dari ingin mendapatkan perhatian pandangan baik makhluk atau manusia. Ya, jadi nggak menunggu berharap respon dari manusia Anda. Dia lillah saja. Dan ini nanti luar biasa Bu, contoh-contoh dari ulama-ulama soleh itu, masya Allah. Saking tidak mau dilihat amalannya itu ketika dia semalaman sholat tahajud gitu kan, lalu kemudian mau menjelang subuh gitu, udah banyak mulai orang yang bangun, dia pura-pura kayak molek, kayak lagi tami turun, supaya tadi enggak itu sholat malam gitu. Gitu. Jadi lagi tami biar kelihatan gitu. Jadi ada seorang Ali bin Husain, ini sahabat, namanya Ali bin Husain, orang soleh. Beliau itu disebut orang Mekah, orang Madinah, orang Madinah itu sebagai orang yang pelit katanya. Orang-orang bilang karena mungkin nggak pernah apa orang Mekah apa dia ya, orang Mekah apa itu dia dikenal orang yang pelit. Tetapi setelah dia meninggal baru tahu setiap hari dia memenuhi hajat kebutuhan orang semadinah dengan memikul gandum itu di punggungnya, sehingga ketika meninggal itu punggungnya itu hitam-hitam. Dan setelah dia meninggal, orang-orang yang biasa dikasih sembako, kalau bahasa kita malam-malam nyugi sembako ditaruh di depan rumah orang, pagi-paginya baru enak, dan tidak ada yang tahu siapa yang memberi. Setelah mati baru itu mati. Ali bin Husain. Jadi dia nggak peduli dengan aku ini kan gitu, enggak. Sekarang hari ini banyak orang-orang yang kemudian nyumbangin nggak sepiro, bayar warna-warni sembarangan. Ya, jadi seperti itu pencitraan. Ya,
blusukan atau mau apalah bahasa sekarang itu apa itu ya, itu tahu gitu ya, semuanya tahu, orang tahu. Orang-orang dulu itu sembunyi-sembunyi, dia tidak peduli dengan anggapan orang. Ada seorang juga di zamannya Sultan siapa itu ya, Hamid gitu ya, seseorang yang dia tiap kali itu punya uang bilang istrinya, kita punya uang, aku mau beli minuman keras, diborong toko minuman keras dibelinya, tapi sampai rumah apa? Dibuang di WC. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang nggak bisa beli minuman keras, diborong tapi dibuang WC. Kemudian setiap malam juga dia pergi ke tempat-tempat WTS, dia booking satu perempuan, tetapi tidak diapa-apakan. Kamu saya booking, tapi kamu tak bayar, tapi kamu harus semalaman ini saya booking, tidak saya apa-apakan, kamu pulang ke rumah, saya bayar. Jadi menghindarkan orang berzina. Jadi seperti itu. Orang lain menyebutnya ini orang zindik, ini pelak kemaksiatan kan gitu. Setiap hari tukunya minuman keras. Istrinya pun sampai khawatir, suamiku nanti orang lain bilang kamu ini orang yang sering bermaksiat, pergi ke itu. Biarkan, kalau aku mati geletakkan saja aku di jalan. Karena orang ternyata geletakkan saja aku di jalan, nanti Allah yang akan mengirimkan Sultan Hamid Lamati yang itu. Beliau mengatakan begitu dan ternyata benar. Nanti yang ngurus itu adalah orang-orang kerajaan. Karena orang nggak mau ngurusin, karena ini orangnya setiap hari beli minuman keras gitu, setiap hari ke tempat pelacuran gitu. Tetapi ternyata dia untuk menyelamatkan orang lain biar tidak berbuat dosa. Dan orang nggak ngerti, dia nggak peduli dengan omongan orang, tetapi yang penting yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan syariat perintah Allah. Tapi juga bukan berarti kita membiarkan orang menghina dan mencela kita, ya, bukan itu. Tetapi maksudnya ikhlas di sini tidak menghiraukan pandangan makhluk, tapi senantiasa memandang kepada Pencipta. Kalau Engkau ridho ya Allah, nggak peduli dia. Yang penting Engkau ridho. Gitu, jadi seperti itu ya. Tetapi ini juga harus dibahas panjang lebar. Artinya kita manusia itu harus punya strategi, punya cara seperti itu, agar kemudian kita tetap lillah, tetapi kemudian orang lain pun kemudian tidak tidak memandang kita itu hina gitu ya, tetapi tetap kemudian kita punya cara yang cantik seperti itu. Oke, ini definisi. Paragraf pertama itu tentang definisi ikhlas. Oke. Nanti paragraf kedua, paragraf berikutnya ini adalah urgensi ikhlas. Ya, pentingnya ikhlas. Nah, paragraf kedua itu ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai sunnah Rasulullah. Nah, ini termasuk urgensi atau pentingnya ikhlas itu, atau keutamaan ikhlas seperti itu. Yang pertama, ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai sunnah Rasulullah. Ibu-ibu yang dirahmati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan adalah pokok dalam agama kita. Keikhlasan adalah poros sendi dalam agama kita. Kok bisa? Ya, karena agama itu dibangun di atas ibadah. Ya enggak? Agama itu kan pasti punya ibadah, kan gitu. Nah, dan ibadah ini adalah tujuan diciptakannya manusia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi agama itu dibangun di atas ibadah. Makanya kemudian dikatakan sholat itu tiang agama gitu ya. Jadi seperti itu. Maka agama ini dibangun di atas ibadah-ibadah. Dan ibadah ini menjadi tujuan diciptakannya manusia. Nah, tujuan manusia diciptakan itu untuk ibadah, dan hakikat ibadah itu tidak akan ada kecuali disertai dengan
ikhlas. Jadi nggak ada gunanya kita itu ibadah umroh ping 20, bolak-balik haji, sedekah, kemudian tiap Jumat atau setiap hari sholat, setiap saat sholat, tetapi kalau tidak ikhlas maka amal kita, ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini penulis mengatakan ikhlas, urgensi pertama dari ikhlas itu adalah ikhlas merupakan syarat diterimanya amal soleh yang sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jadi dalilnya surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Nah, ini. Jadi ikhlas itu di dalam agama kita seperti ruh dalam jasad. Jadi ikhlas dalam agama kita, kedudukan ikhlas dalam agama kita itu seperti ruh dalam jasad. Jasad kalau nggak ada ruhnya itu mati, ya, gak gunane gitu bahasanya, ya, gerak aja nggak bisa gitu ya. Kan orang mati ora obah, yen obah medeni bocah, ora cuman bocah, wong tua ya wedi kan gitu. Jadi ikhlas dalam agama kita itu kedudukannya seperti ruh dalam jasad. Kalau kita dalam beragama itu tidak ikhlas, maka apapun yang kita lakukan dalam agama ini tidak akan sampai di sisi Allah, tidak akan naik ke atas ke langit, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini. Dan ikhlas itu tidak bisa diukur. Dalamnya laut dapat di apa bu? Dalamnya laut dapat di apa ya? Ya lali. Diduga ya. Dalamnya laut dapat diukur. Hah? Diduga. Nah, dalamnya hati siapa tahu? Nggak ada yang tahu, kan gitu. Maka nggak ada yang tahu. Jadi ikhlas itu tidak bisa diukur, sebab ikhlas itu adanya di dalam hati. Hanya Allah yang tahu dan orang yang melakukan itu. Maka kemudian kita juga tidak boleh suudzon sama orang, karena nggak ada yang tahu dalamnya hati seseorang itu, ya, seperti itu. Oke. Kemudian dan ini ketika untuk menganukan dalil ya, bahwa dalil bahwa ikhlas itu syarat diterimanya amal. Ini paragraf berikutnya. Abu Umamah berkata, seorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, katakan kepadaku tentang seseorang yang berperang demi mencari pahala dan nama. Apa yang ia dapatkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tersebut mengulangi pertanyaannya 3 kali, diulangi, ditanya lagi. Apa yang didapat orang yang pergi perang untuk mendapatkan pahala dan nama? Kata Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa. Setelah itu beliau bersabda, sungguh Allah Azza wa Jalla tidak menerima amalan selain yang ikhlas untuknya dan dilakukan demi mencari wajahnya semata. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai dengan sanad yang jayid. Nah, ini maksudnya Bu, ini untuk menguatkan bahwa kalau kita niat dalam beribadah, niat dalam beramal, niat dalam ketaatan kepada Allah, ada tersisipi tujuan-tujuan lain, maka itu tidak akan diterima, nggak dapat apa-apa. Ini berat. Kita ini kadang itu melakukan sesuatu itu unsur dunia itu kadang ada. Maka ini nanti dunia dan hawa nafsu ini menjadi perintang, penghalang orang bisa ikhlas. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian
Ini kenapa kok Nabi mengatakan tidak dapat apa-apa? Karena dia menyandingkan tujuan itu Allah dan nama. Allah dan manusia, akhirat dan dunia. Ini karena dia mencari pahala dan nama. Allah itu paling pencemburu dan Allah tidak mau diselingkuhi. Allah tidak mau diduakan. Allah tidak mau diserikati. Allah itu pencemburu. Kalau ada sesuatu yang lain di sisi Allah, Allah itu nanti akan mengatakan gini, pergilah kamu kepada sekutu-sekutu yang engkau sandingkan kepadamu. Disuruh minta tolong sama dia. Jadi seperti itu. Jadi Allah tidak mau disandingkan. Kamu boleh pahala dan nama itu tidak. Allah nggak mau. Maka Rasulullah katakan tidak dapat apa-apa. Berat banget Bu ikhlas ini. Maka nanti PR-nya sebelum saya lupa karena kurang 15 menit. PR-nya kita tiap hari minta sama Allah supaya dikaruniakan keikhlasan. Berat betul. Kalau tidak Allah yang anugerahkan, kita nggak bisa ikhlas. Di dalam surat An-Nur ayat 21 itu, kalau bukan karunia Allah, tidak seorang pun bisa terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya kita itu nggak bisa bersih hati kita. Maka minta sama Allah. Nanti di dalam 10 kaidah, 10 prinsip pensucian jiwa, yang nomor 2 itu adalah doa. Ketika kita ingin mengharapkan hati kita bersih, mengharapkan hati kita suci, punya jiwa-jiwa yang mutmainah, itu doa harus dilakukan. Karena kita tidak bisa melakukan apapun tanpa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi minta. Mau akhirat, minta sama Allah dengan doa. Mau dunia, minta kepada Allah dengan doa. Jadi nanti ada 10 prinsip pensucian jiwa itu, salah satunya itu doa. Jadi nanti ya ada tauhid, ada doa, Al-Quran, mencari suri tauladan, kemudian menutup pintu-pintu yang bisa mengotori jiwa, mengingat mati, seperti itu, mencari teman yang baik, mengetahui hakikat jiwa. Itu nanti ada 10 prinsip yang itu dibahas panjang lebar juga. Itu tulisan Syekh Abdul Razak Al-Badar, ulama Madinah. Itu luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Maka kemudian doa. PR-nya nanti doa. Ketemu lagi saya tanya, doa itu jangan sekali tok. PR itu bukan seminggu, sebulan, seumur hidup. Ya, jadi ini terus. Saya kasih PR dulu habis lebaran. Bu, berdoa ya seperti para salafus soleh. Kita ini harusnya setahun itu doanya Rabbana taqabbal minna fi Ramadan, minta diterima amal kita di bulan Ramadan. Ulama soleh aja 6 bulan gitu. Kita itu harus terus. Jadi sampai sekarang itu ya harus terus gitu, minta. Jadi bukan sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, tapi terus sampai mati. Karena bolak-baliknya hati itu tidak bisa tahu kita. Jadi karena Allah yang memegang hati kita. Hati kita itu berada di antara 2 jari Allah. Bolak-balik kan. Makanya ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati kami. Ya, kan ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala ta'atik, sabit qulubana ala dinik, sabit qulubana ala ibadat. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, teguhkan hati kami dalam ketaatan. Pokoknya untuk masalah taat ojo diombang-ambing. Mantap. Ya Allah yang bolak-balikkan hati kami. Kalau teguhkan kami di dalam ibadah. Masalah ibadah mantapkan, ojo ragu-ragu. Gitu. Untuk masalah dunia segak apa dibolak-balik. Senang sofa warna merah ganti warna kuning, apa oranye, gak masalah kan gitu. Gak masalah kalau masalah dunia.
Tetapi kalau masalah ketaatan, ibadah, agama ini sabit qulubana ala dinik, minta ditetapkan, ojo dibolak-balik, ya seperti itu. Sholat, seseorang sholat kan gitu, ojo kan gitu. Hari ini istiqomah, besok nggak istiqomah, enggak gitu. Jadi minta diteguhkan, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, urgensi dari ikhlas itu ada di paragraf yang Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, itu ya, baca ya itu ya. Oke, jadi ini semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, membahagiakan seseorang yang mendengar kata-kataku lalu memahaminya. Betapa banyak orang yang membawa pemahaman namun ia sendiri tidak memahaminya. 3 hal yang seorang mukmin tidak akan mengkhianatinya, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah, tulus menasehati kaum muslimin, dan tetap bersama jamaah. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad hasan dan Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya. Yang kedua ini maksudnya Bu, apa urgensi yang kedua dari ikhlas itu? Hati itu akan menjadi baik dengan 3 hal tersebut. Salah satunya itu ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu akan menjadikan hati kita itu baik, bersih. Nah ini kalau kita mau proses mensucikan jiwa itu, ini ikhlas ini. Jadi kalau kita ikhlas lillah, tujuan apapun yang kita lakukan itu lillah. Kalau sudah lelah lillah itu nggak pernah kenal lelah. Ya kemarin saya sebutkan ya Bu ya. Kita itu kalau lillah, apa-apa yang kita lakukan, ngurus suami kan ya, wis digaweke kopi, digaweke teh gitu, kok isih maido gitu. Kalau kita ikhlas nggak akan marah. Karena orang ikhlas itu nggak peduli anggapan baik orang. Itu ya bisa gitu. Dalam hati istighfar saja. Astagfirullah. Dalam hati ojo ditokne Bu, kok ya istighfar. Memangnya aku gawe apa? Dosa kan gitu. Enggak usah dalam hati astagfirullah. Ya Allah. Atau ta'awud. Karena setan ini paling seneng nih. Nah, ini loh ada jalan nih memisahkan suami istri. Kan setan itu tugasnya paling besar kan kalau belum jadi suami istri itu mendekatkan, makanya mau makan ingat kamu. Nah, gitu. Nah, itu kalau belum jadi suami istri itu gitu ya, hati-hati itu. Kalau belum jadi suami istri, harus makan ingat kamu, mau sholat ingat kamu, ya? Mau apa-apa ingat kamu gitu. Tapi kalau sudah di bojo, piye carane adoh pisah. Lah Pak bolak-balik ketemu sampean, kok nggak ning luar kota, biasanya ning luar kota. Gitu ya. Jadi kalau sudah jadi bojone itu koyo piye ngono rasane. Ya apa ini? Karena memang ini misi terbesarnya. Misi terbesarnya setan itu memisahkan, gitu ya. Maka kemudian jadi kalau kita ikhlas, maka hati kita itu akan bersih, akan baik dengan 3 hal. Yaitu ikhlas, terus apa itu? Ikhlas dalam beramal untuk Allah, tulus menasihati kaum muslimin, dan tetap bersama jamaah. Jadi kalau kita punya ikhlas, maka hatinya akan bersih dari pengkhianatan, kerusakan, dan keburukan. Nah itu. Jadi makanya pentingnya ikhlas ini, karena kalau kita ikhlas, kita akan tercegah dari akhlak yang buruk, hati kita akan bersih, kemudian tercegah dari pengkhianatan, kerusakan, dan keburukan. Inilah yang dimaksudkan hadis yang di atas. Maka kenapa kita harus kemudian ya apa caranya kita bisa ikhlas. Kemarin yang nggak datang mungkin, tapi mungkin lihat rekamannya. Kalau kita ikhlas itu enteng, kita nggak peduli. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Hari kedua ketemu lagi. Hari ketiga bertemu lagi. Assalamualaikum.
gitu. Kira-kira ibu mau coba salam yang keempat, hari keempat kalau ketemu? Mau bu? Kira-kira wae, kira-kira nggak bayar. Kira-kira mau nyoba nggak di hari pertama diencepi, hari kedua diplengosi, hari ketiga diomeli, hari keempat mau nyoba lagi? Nyoba. Kalau mau nyoba berarti ibu lillah. Iya, karena kita nggak peduli dia mau jawab apa enggak. Karena saya mau menjalankan, saya salam ke dia karena diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Afsus salam, tebarkan salam, ucapkan salam kepada yang kau kenal atau tidak kau kenal. Ucapkan salam. Ketika diucap salam kemudian diplengosi, oh nggak peduli, orang ikhlas itu tidak mengharap balasan pandangan baik manusia. Jadi nggak baper gitu, nggak live group gitu. Kalau kurang cocok sama yang satu, aduh aku nggak seneng mas, aku lihat grup baik gitu. Nggak gampang baperan. Itu ikhlas. Jadi nggak masalah gitu loh. Kemarin saya ini sering sekali saya kasih contohkan Imam Ahmad Muda ini ya. Imam Ahmad Muda itu punya tetangga jengkelin, terus nganyelke gitu ya. Mat Reneo, ya apa? Gitu. Enggak sih mat mulia, ya mulai kan gitu. Saya Mat Reneo. Oh iya Reneo, ngapa? Enggak sih terusan mulia mulai gitu. Ketiganya dipanggil lagi ketika kamu kok nggak marah gitu. Imam Ahmad Muda mengatakan, loh emang kenapa kok harus marah gitu? Aku kan nanya kayak sadar dewe ya bu ya, kan gitu ya, kita menyadarkan sendiri kalau kita nggak melo marah-marah malah sadar. Aku nanya nih, tak merene terus tak mulai kan gitu. Terus kata Imam Ahmad Muda apa? Loh, saya ini hanya menjalankan perintah Allah. Dan saya senang sekali bisa menjalankan perintah Allah. Allah suruh berbuat baik kepada tetangga lewat Rasulnya. Berbuat baiklah kamu kepada tetanggamu. Tanggaku nyelok, ya takku moro. Tanggaku kan mulai, ya aku mulai kan gitu. Kan moro maneh kan gitu. Kan mulai ya mulai. Ya tapi kan aku nganyel kayak kok nggak marah. Itu urusanmu kepada Allah. Urusanku, aku alhamdulillah bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul. Wala sabar. Bisa. Nangis. Kadang bojone nyeneni sekali wae terus wis ngamuk-ngamuk. Inti mawake balese ya gitu. Ya, jadi bojone nyeneni, ya Allah sabarkan ya. Taat di belakang punggungnya ada 8 pintu surga yang aku bisa masuk lewat mana saja. Sabar. Bisa? Nggak dikai duit dolanan? Jadi kalau ikhlas itu enteng murid dewi. Enteng. Saya nyoba ucapan salam itu saya coba di Taman Merjosari. Saya niat saya mau biar badan, karena kadang kalau baca Quran itu karena harus keganjel weteng itu jadi rotok menggeh-menggeh gitu ya. Jadi saya jalan. Tapi saya niat saya itu banyak. Saya mau menyebarkan salam biar sehat, kemudian mau zikir. Jadi saya muteri, saya setengah jam itu saat putar saya seperti tawaf 7 kali. Subhanallah, alhamdulillah. Setiap ketemu orang, assalamualaikum. Nanti ekspresinya lain-lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kan gitu kan? Saya ketawa, nanti assalamualaikum nggak jawab, berbingung baik sopo gitu. Ya nggak jawab, saya senyum aja. Terus lagi, assalamualaikum kan gitu. Nanti ada yang bingungan gitu. Yos kayak gitu, nggak apa-apa terus gitu. Saya mencoba untuk menatakan hati saya bahwa saya sambil zikir, sambil olahraga, sambil menyebarkan salam gitu. Tapi ini sudah 2 tahun saya tidak lakukan. Saya sebetulnya sedih.
2 tahun, 3 tahun ini tidak bisa saya lakukan karena waktu yang sulit ngatur gitu. Sebenarnya saya rindu dengan gitu saya gitu ketemu bapak-bapak berdua gitu. Kalau berdua saya salam tapi nggak lihat assalamualaikum, monggo pak gitu. Oh iya gitu. Nah gitu. Nanti ketemu lagi bu, ketemu lagi. Iya ya mau ucapkan salam apa enggak ya? Ya ucapkan aja salam, monggo pak, assalamualaikum gitu. Jadi gitu. Karena para sahabat, orang-orang soleh itu kalau terhalang dinding saja ketemu lagi itu salam lagi. Misalkan dari sini ke sana, bulutnya lagi kan ke sana, kanan dinding, kan ke sini lagi gitu. Nanti salam lagi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu, nggak masalah gitu. Jadi salam lagi nggak? Salam lagi nggak? Salam gitu ya. Assalamualaikum, monggo gitu ya. Jadi ketemu gitu. Jadi tebarkan salam ini ya. Jadi kalau kita ikhlas, hatinya enak, tenang, semelek. Karena kalau dengan zikrullah hati menjadi tenang. Kalau zikrunas hati menjadi kalem. Saya tanya, jawab dengan jujur. Apa yang menjadikan ibu hatinya sumpah, mangkel, galau, sepet gitu? Itu apa? Apa? Marah ke siapa? Nah, seseorang. Berarti kan manusia kan? Nah, khairun nas. Dzikrun nas. Nah, mengingat manusia itu bikin aneh, apalagi sama mantan. Kan gitu ya. Jadi bikin galau, bikin mantel, bikin marah gitu. Biasanya manusia. Tapi kalau mengingat Allah gak mungkin kita mantel. Mana ada orang zikir kalau marah-marah? Alhamdulillah, astaghfirullahaladzim. Kan gitu. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah. Gitu kan? Tenang hatinya, semelek. Di dalam surat Ar-Ra'd 28 itu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Gak mungkin ingat Allah kok kemudian sumpah, itu gak mungkin. Kita ada masalah besar, mentok. Terus kita, ya Allah, itu langsung down, pulih down. Ya Allah tak pasrah nih, ya Allah. Gak iso meneh ya Allah. Astagfirullah, gitu. Kelingan menungso meneh. Sing utang gak bayar, sing dijak ngaji gak tau gelem 10 kali ngaji. Aduh wis gak katene, nah gitu. Mangkel hati ini. Pokoknya ingat manusia, hati galau, sumpah, mangkel. Ya, jone gak usah karo wong liya, karo bojone lagi nesuan ae delok e wegah. Pengennya simpangan tok iku ning omahe cilik banget, bolak-balik ketemu. Ya, jadi seperti itu. Nah ini Bu. Jadi kita ini nanti belajar ikhlas. Berawal minta sama Allah, doa, ya Allah karuniakan keikhlasan dalam diri. Saya ini kalau ngasih PR ini maksudnya saya juga biar ngelakoni. Jadi saya lakoni. Tadi kadang saya lupa itu, belum doa, ya Allah karuniakan keikhlasan dalam setiap ketaatan, amalan, perbuatanku ya Allah. Tolong ya Allah, berat kalau nggak kau bantu, ikhlaskan ya Allah. Jadi esok-esok bojone wis ngomel, iso guyu. Oh iya. Teh pahit delok aku malah rada manis iki. Gak usah baperan. Kalau orang yang gak ikhlas itu teh pahit gawe dhewe ya, gawe dhewe. Gulane entek sampean iku ngeliku. Saiki apa-apa larang entek duit belanjane. Dadi perang dunia ketiga. Sudah gak usah gitu, semelek aja sudah. Gampang semua dihadapi dengan senyum. Sudah enak gitu. Ya masalah ya. Sudah lewat. Saya harus ke Tunggul dulu. Jadi memang harus tepat. Ini nanti perjalanan ke sana setengah jaman. Ini yang bisa disampaikan. Kita dikasih tanda. Kita sampai di paragraf halaman 16
yang artinya hati menjadi baik dengan 3 hal itu. Ini masuk dalam urgensi tazkiyatun nufus. Jadi ini dipetakan ya, saudara baca ini, oh ini masuk urgensi. Jadi dari yang tadi itu, karena baca di referensi lain, oh ini masuk urgensi. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal atau keutamaan ikhlas boleh. Terus kemudian kalau ikhlas itu akan terhindar dari pengkhianatan, kerusakan dan keburukan. Hati kita akan bersih. Oke itu. Besok insya Allah yang ketiga. Orang ikhlas itu tidak bisa diganggu setan. Yang nama EDW itu kayak kerubunti setan. Ya, orang ikhlas itu nanti nggak bisa didekati setan. Itu yang besok kita, insya Allah kita akan sampaikan. Insya Allah ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf, al-haqqu min rabbik. Ada yang tanya 5 menit. Iya, monggo. Ini tentang hidayah. Hidayah. Saya mau tanyakan itu apakah ada syarat atau kriteria seseorang untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Ya. Oke. Kriteria mendapatkan hidayah. Apakah ada? Sebetulnya secara vulgar itu ulama tidak menyampaikan ya. Ini kriteria orang mendapatkan hidayah karena Allah sampaikan bahwa walakinallaha yahdi may yasha. Jadi Allah lah yang kemudian yang punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah. Tetapi Allah ingin memberikan hidayah kepada seseorang itu jika di dalam hati seseorang itu memang bersungguh-sungguh ingin mencari kebenaran. Kalau di dalam hatinya itu dia itu betul-betul ingin mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran, tetapi dia ingin dalam hatinya, tapi kadang nggak ngerti gitu. Kayak orang agama Nasrani ya, mohon maaf ini. Ustazah Ibunda Irene Handono ya, Handono ya. Itu beliau itu mencari kebenaran. Itu pinter itu Ibunda itu. Pinter tuh, kok Tuhan kok dilantik? Kan harusnya yang melantik manusia itu Tuhan. Lah kok Tuhan posisinya tinggi kok dilantik oleh manusia? Akalnya nggak masuk. Dia cari kebenaran itu yang akhirnya kemudian Allah berikan hidayah. Kalau hatinya baik, insya Allah Allah akan berikan hidayah. Meskipun ibu jangan tertipu dengan fisik, meskipun tubuhnya penuh tato, kadang dia kemudian ngerampok, jambret, minuman keras. Tapi kalau hatinya itu dia itu sebetulnya ketika jambret itu, aku mau jadi nggak dosa ini, aku wedi jadi. Tapi dia nggak pernah teromong hatinya. Itu insya Allah Allah tahu hati, karena kita orang manusia nggak ngerti ya. Tetapi Allah itu tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kalau di dalam hatinya ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran, insya Allah ini modal dasar untuk kemudian Allah memberikan hidayah. Meskipun hidayah itu hak prerogatifnya Allah, dan Allah tahu siapa orang-orang yang benar-benar hatinya, sungguh-sungguh hatinya untuk mencari Allah, mencari kebenaran. Umar bin Khattab kurang apa gitu ya. Tetapi Umar bin Khattab itu kayaknya temperamen, kasar, keras gitu, keras ya, kan kasar, keras, tetapi hatinya itu lembut. Hatinya itu lembut. Jadi masih ada kebaikan di dalam hatinya, dan Allah pilih untuk mendapatkan hidayah. Masya Allah ya. Ini jadi tapi kalau Fir'aun nggak dikasih karena urung-urung ngaku Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la, ngaku Tuhan, sombong dan sebagainya. Jadi belum ditemukan, tetapi insya Allah ini modal dasar. Kalau di dalam hatinya itu baik, mencari kebenaran, mencari Allah, Allah akan tunjukkan jalan itu, hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada lagi sudah ya. Oke, insya Allah nanti pertemuan berikutnya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.